Oke, sekarang kita akan membahas tentang sifat lapangan atau sifat-sifat pada bilangan real. Nanti selain sifat lapangan ada juga sifat urutan dan seterusnya. Nah, dimulai dari sifat lapangan. Lapangan itu apa? Sifat jadi bilangan real itu atau sistem bilangan real itu mempunyai sifat-sifat. Salah satunya adalah sifat lapangan. Nah, sifat lapangan ini ada dua, yaitu terhadap penjumlahan dan juga perkalian. Kita bahas dulu ya penjumlahan ya. Oke, nah yang pertama sifat komutatif berlaku pada bilangan real, yaitu untuk setiap. Ini tandanya artinya untuk setiap ya. Untuk setiap. Oke. Nah, ini artinya apa? Untuk setiap ini artinya elemen atau anggota. Ini cara bacanya untuk setiap A, B anggota atau elemen bilangan real, maka berlaku sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ya, contoh simpelnya 2 plus 2,5 misalnya. 2 plus 2,5 ini berapa? 4,5. Oke, kalau B plus A berarti 2,5 plus 2 juga hasilnya adalah 4,5. Sama ya, maka berlakulah sifat komutatif ini untuk setiap elemen bilangan real. Kemudian berlaku juga sifat asosiatif. Nah, kalau bilangan asosiatif itu seperti kalian lihat bedanya apa? Nah, kalau di ruas kiri A-nya terlebih dahulu dieksekusi atau dikerjakan, kemudian baru nanti ditambahkan dengan C. Sedangkan kalau ini B plus C-nya duluan yang dikerjakan, baru ditambah dengan A. Baru yang kedua, kalau ini dulu, baru yang ini. Oke. Kita coba contohnya berapa? 1 plus 2 tambah 3. Ini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kalau misalnya bentuknya adalah 1 plus 2 ditambah 3, berarti 1 plus 5. Nah, hasilnya adalah 6. Ya, sama ya, berlaku sifat asosiatif. Kemudian ada unsur identitas. Nah, unsur identitas ini apa? Yaitu setiap bilangan real, yaitu setiap A anggota bilangan real, dia apabila kita jumlahkan dengan 0, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi 0 ditambah A itu sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A. Oke. Kemudian juga ada unsur negatifnya. Nah, unsur negatif untuk penjumlahan pada bilangan real ini yaitu untuk setiap anggota bilangan real, maka pasti ini artinya terdapat, bacanya terdapat, maka pasti terdapat negatif dari A yang juga merupakan bilangan real, sedemikian sehingga saat kita jumlahkan A dengan juga unsur negatifnya akan menghasilkan 0. Kembali ke asal ya. Oke, nah ini adalah unsur negatif. Ini adalah sifat dari penjumlahan, lapangan penjumlahan. Oke. Nah, kalau untuk perkalian seperti apa? Dan berlaku juga sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Ini untuk A dan B-nya anggota bilangan real. Jadi 2 kali 3 itu 6. Kalau 3 kali 2 juga 6 ya, sama. Kemudian ada sifat asosiatif. Sama juga kayak penjumlahan tadi ya, hanya saja ini perkalian. Jadi 2 dikali 3 dikali 1 misalnya sama dengan 2 dikali 3 dikali 1 duluan. Oh sorry, ini harusnya jangan dulu sama. 6 dikali 1 kan 6 ya. Nah, ini 3 kali 2, 6. Jadi sama. Oke, seperti itu ya. Kemudian, nah kalau pada perkalian unsur identitasnya itu ada angka 1 pada angka 1 kan merupakan bilangan real ya. Nah, apabila jadi jika setiap bilangan real itu kita kalikan dengan 1, maka dia akan
kembali ke dirinya sendiri, makanya itu dikenal dengan unsur identitas. Kalau tadi penjumlahan 0, sedangkan kalau perkalikan adalah 1 unsur identitasnya. Nah, kalau tadi ada unsur negatif, kalau di perkalian disebutnya adalah balikan atau inverse. Maka untuk setiap A tapi tidak 0, anggota bilangan real, jadi selain 0 ya, maka terdapat 1 per A yang juga adalah bilangan real sedemikian sehingga saat saya mau mengalihkan A dengan balikannya yaitu 1 per A selain 0 ya, A-nya ya, itu adalah hasilnya sama dengan 1. Kembali ke unsur identitasnya gitu ya. Itu mengenalkan kepada kalian. Dan terakhir ada sifat distributif, itu kombinasi dari penjumlahan dan juga perkalian. Jadi sisi ruas kiri itu sama dengan sisi ruas kanan ya. Dan juga bisa berlaku seperti ini. Oke. Nah, kemudian selain sifat lapangan pada sistem bilangan real ini juga ada namanya sifat urutan. Seperti apa? Nah, yang pertama ada dikenal dengan trikotomi. Trikotomi itu apa? Kalau misalnya saya ambil sembarang bilangan real, saya sebut ambil A, B, C. Maka yang bisa berlaku adalah bisa jadi A itu yang saya ambil secara sembarang itu lebih kecil dari B. Atau bisa jadi A sama dengan B. Atau bisa jadi A lebih besar dari si B. Nah, jadi kalau saya ambil sembarang bilangan real, antara dua buah bilangan real, bisa jadi dia lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan bilangan real yang saya ambil yang satunya lagi. Kemudian ada yang disebut ketransitifan, yaitu kalau misalnya si A kurang dari B dan si B kurang dari C, maka A itu pasti kurang dari A. Atau bisa juga kita sebutnya kalau A lebih kecil dari B dan B kecil dari C, maka pasti A itu lebih kecil dari C. Contohnya apa? Misalnya 2 itu kecil dari 3. 3 itu lebih kecil loh dari 4, maka pasti 2 kecil dari 4. Nah, gitu ya. Kemudian jika A kecil dari B dan C itu adalah bilangan real, maka saat saya tambahkan bilangan C ini ke ruas kiri ataupun ruas kanan pada pertidaksamaan ini, maka akan berlaku juga ini. Nah, terus yang selanjutnya, kalau saya ada A kurang dari B dan C-nya lebih besar dengan 0, maka kita kalikan nih kedua buah ruas pakai C, maka akan berlaku ini. A dikali C pasti kecil dari B dikali C. Nah, namun kalau misalnya C-nya itu yang kita masukkan itu adalah bernilai negatif atau kecil dari 0, maka akan terbalik. Tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Oke, misalnya apa? Minus 1 aja ya. 2 kecil dari 3. Kalau C-nya itu adalah saya ambil 1. Nah, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Nah, lebih kecil ya, 2 kecil dari 3. Nah, kalau ini, kalau misalnya saya ambilnya minus 1. Minus 2. Dan satu lagi minus 3. Berlakunya gimana? Minus 2 adalah lebih besar dari minus 3. Jadi berlaku jadi terbalik ya. Nah, suatu bilangan X dikatakan positif jika dan hanya jika dia lebih besar dari 0. Nah, ini adalah kalau kita lihat dalam garis bilangan. Nah, kalau ada dua nih, bilangan X dan bilangan Y. Si X terletak lebih kiri dibanding si Y, maka kita bisa katakan bahwa X ini kecil dari Y. Atau bisa juga kita nyatakan dengan Y itu lebih besar dari X, karena Y itu berada di sebelah kanannya
X. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin ke kiri dia semakin kecil, semakin ke kanan semakin membesar. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas seperti apa operasi dalam bilangan real. Berdasarkan sifat-sifat tadi yang udah saya jabarkan. Oke, cukup sekian penjabaran tentang sistem bilangan real. Kita akan berlanjut ke operasi bilangan real.